Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Angelina dan rekan saya Arisna Mehermawanti. Di sini kami ingin menjelaskan tentang konsep dasar ilmu politik. Pengertian ilmu politik, pengertian politik, pengertian ilmu politik. Pengertian ilmu politik. Menurut J. Barron, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya. Ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya. Pengertian ilmu politik menurut George Burdett Husserl dan Thomas H. Stefanus. Ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama-tama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara, dan antara negara dengan negara. Menurut Sulaiman Sumardi, ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, luas lingkupnya, serta landasannya, serta hasil akibatnya. Kekuasaan sebagai konsep fundamental dari ilmu politik tidaklah semata-mata identik dengan kekuatan memaksa. Menurut Rod Hardwell, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Menurut Andre Hayward, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Sejarah perkembangan ilmu politik. Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut, kesastraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO, terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik. UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara. Proyek ini dipimpin oleh W. Epstein dan Princeton University, US, kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku Contemporary Politics Science. Ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap ini, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Dan yang keempat yaitu ruang lingkup ilmu politik. Yang pertama yaitu bidang teori politik, yang kedua bidang lembaga-lembaga politik, yang ketiga bidang kepartaian, golongan, dan pendapat umum. Dan yang keempat pendapat umum, dan yang kelima internasional, hukum internasional. Manfaat mempelajari ilmu politik. Manfaat ilmu politik adalah untuk memberi jalan atau cara yang lebih baik dalam hal negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Memperhatikan yang dilakukan Aristoteles, tujuan ilmu politik secara umum adalah membahagiakan hidup manusia yang bermukim dan tinggal dalam suatu wilayah. Secara khusus, ilmu politik dihadapkan memberi wawasan bahwa setiap orang akan berada dalam satu kawasan yang bernama negara. Setiap orang sebagai warga negara terikat oleh aturan-aturan yang dibuat pemerintahnya. Selain itu, dengan belajar politik diharapkan akan memberi wawasan bahwa kelompok-kelompok ekonomi sangat terpengaruh oleh sebuah keputusan politik dan sebaliknya. Suatu kondisi ekonomi akan memberi pengaruh terhadap atas kehidupan politik. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan psikologi. Yang kedua, hubungan politik dengan ilmu hukum. Dan yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan antropologi.
Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Yang keenam, hubungan ilmu politik dengan etika. Dan yang ketujuh, hubungan ilmu politik dengan sejarah. Pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan tradisional. Dalam perkembangannya, ilmu politik telah mengenal beberapa macam pendekatan, antara lain pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, serta pendekatan pasca perilaku. Pendekatan tradisional pada umumnya dipergunakan sejak masa Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara yang dijadikan sebagai titik fokus perhatian yakni dengan menonjolkan segi-segi konstitusionalnya dan dari aspek yuridis formalnya. Sebagai pokok bahasan daripada pendekatan tradisional ini menyangkut misalnya sifat undang-undang dasar atau konstitusi serta masalah kedaulatan, kekuasaan, dan kedudukan daripada lembaga-lembaga kenegaraan formal seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dan yang terakhir yaitu pendekatan dalam ilmu politik dalam pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul di Amerika Serikat pada tahun 1950-an pasca Perang Dunia Kedua karena beberapa sebab, yaitu pertama, sifat deskriptif daripada ilmu politik sangat tidak memuaskan lagi. Yang kedua, ilmu politik tidak dianggap realistik dan sangat berbeda dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, ilmu politik ternyata tidak mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya komunisme dalam fasisme. Dan yang keempat, ada kekhawatiran jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, maka ilmu politik akan ketinggalan dibandingkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan sebagainya. Salah satu pemikiran pokok dari pelopor pendekatan perilaku ini adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga politik resmi, sebab hal tersebut ternyata tidak banyak memberikan penjelasan atau informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Maka sebaliknya, lebih baik mempelajari manusia itu sendiri dan perilaku politiknya. Sebagai gejala-gejala yang benar dapat diamati, perilaku itu bisa hanya terbatas pada perilaku perorangan maupun kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti misalnya kelompok elit, organisasi, gerakan massa, atau suatu masyarakat politik. Berikut yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.